Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al hadiyatu wal ishruna. Dan adapun maqalah yang ke-21 an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali berkata, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Wa dzalika kama qala sayyidi asy-syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirruhu. Idza laqita ahadan minan nas ra'aita al-fadla lahu alaika wa taqulu asa ayyakuna 'indallahi khairan minni wa arfa'a darajatin. Dalam makalah ke-21 ini dituangkan perkataan siapa? Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali. Kata Imam Ali, satu, kun indallahi khairan nas. Jadilah saudara itu, kita ini, jadilah engkau di sisi Allah khairan nas, sebaik-baiknya manusia. Sementara wa kun inda nafsi syarrun nas. Jadikanlah dirimu ini, anggap pandang dirimu menurut pandangan dirimu syarrun nas, sebagai seburuk-buruknya manusia. Rumusnya begitu, kita seringnya terbalik, Pak. Disuruhnya apa tadi? Kun indallah khairun nas. Jadikan diri kita ini menjadi hamba yang mantap, terbaik di sisi Allah. Sementara wakun indan nafsi, anggaplah diri kita ini syarrun nas, sebagai justru seburuk-buruknya manusia. Disuruh hebat di hadapan Allah, benar-benar, tapi ketika merasa diri ini sudah hebat, nah itu yang keliru. Gitu gampangnya, maksudnya begitu. Disuruh ibadah kepada Allah, lalu kita ibadah dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya. Benar nggak tuh? Benar. Tapi ketika menganggap diri ini sudah paling hebat ibadahnya, paling banyak ibadahnya, dan seterusnya, salah, mulai menjadi keliru. Itu gampangnya begitu. Ini nasihat Imam Ali. Satu, wa dzalika kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasa sirruhu, sebagaimana cocok dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kalau beliau nasihat? Idza laqita ahadan minan nas, kalau saudara berjumpa dengan seseorang, ra'aita al-fadla lahu alaika, katanya, maka pandanglah, anggaplah selalu bahwa orang ini lebih unggul ketimbang dirimu. Supaya muncul apa nih kira-kira? Tawan. Jangan belagu. Wa taqulu, lalu katakanlah, asa ayyakuna indallah, barangkali, jangan-jangan orang ini di sisi Allah khairan, memang lebih bagus, minni, ketimbang wa arfa darajatin, dan lebih luhur derajatnya ketimbang saya.
Maksudnya apa sih Pak kira-kira? Supaya jangan sok selalu nyepelein orang lain. Bahkan Imam Syekh Abdul Qadir tambahkan, fa in kana saghiran qulta hadza lam yusillah wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun min. Satu kata Syekh Abdul Qadir begini Pak, maksudnya biasain kita nih kalau ketemu orang jangan dikit-dikit orang dianggap sepele, tapi justru angkat, jangan-jangan ini orang lebih luhur derajatnya, lebih mulia di sisi Allah ketimbang saya gitu. Ini satu rumusnya. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir tambahkan, idza kita fa in kana saghiron, misalnya saudara ketemu anak kecil, ini orang masih kecil, maka kulta, katakanlah ini anak kecil belum banyak dosanya, maksiatnya, durhakanya kepada Allah. Sementara saya mah paham gak kira-kira tuh? Itu satu. Kalau ketemu orang yang lebih muda dari kita, katakanlah kata Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir, hadza lam yuksillah wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Kalau kita ketemu orang yang lebih muda dari kita, katakanlah ini orang dosanya belum banyak, nah gitulah, durhakanya kepada Allah, namanya masih bocah, masih kecil, belum banyak, maka pasti dia lebih bagus, lebih baik ketimbang saya yang sudah tua bangka, dosanya pasti banyak gitu. Satu. Kalau kita kan nggak begitu, seringnya ke yang lebih muda bagaimana? Tahu apa lu? Bocah kemarin lu mah gitu, nganggap kita sudah lebih tua, senior, akhirnya itu nyepelein. Padahal kata yang muda kalau dia nyaut, banyakan lu bang dosanya, gitu kira-kira begitu. Iya. Tahu apa lu? Kemarin bocah kemarin sore, kita sering begitu nyepelein. Ini kan babnya jangan suka nyepelein orang. Hari-hari kita kan begitu. Ini ciri kiamat itu, kata Nabi, yatatawaluna fil bunyan, dalam hadis itu. Kiamat udah dekat. Kalau ente ngelihat orang yatatawaluna fil bunyan, kita sudah melihat orang kebanyakan main belagu-belaguan. Bahasa kita itu main tinggi-tinggian karakter, main sok-sokan. Ada nggak pas sekarang orang sok? Ada nggak? Orang belagu sekarang ada nggak? Kebanyakan kan orang belagu sekarang. Punya teman 10 yang 9 belagu tuh, yang satu pura-pura. Ayo udah di kantor, di kelas, kampus, tetangga, masyarakat, coba lihat. Jangan kata yang kaya, yang miskin belagu sekarang. Jangan kata yang pinter, yang bego belagu. Ya beneran. Jangan kata yang cakep, yang jelek belagu sekarang. Nah itu ciri kiamat. Yatatawaluna fil bunyan. Sekarang nyari orang belagu terlalu gampang. Sebab yang ngomong juga belagu gitu. Ya orang semua sekarang pada belagu, termasuk ente yang ngomong gitu, padahal orang sok nyepelein segala hal orang sekarang gitu. Nah itu udah ciri. Nah melalui ini maksudnya Tuan Syekh Abdul Qadir sampai ajarin itu kaitan dengan perkataan Imam Ali. Bu ya jangan begitu, jangan sok nyepelein orang melulu, nah gitu gampangnya lah. Bahkan kalau ente ketemu anak yang lebih kecil, lebih muda dari ente
ente justru harus menganggapnya, oh ini orang, ini bocah, dosanya masih kecil, masih sedikit, nggak kayak saya yang udah tua gitu. Kalau kita kan sama yang muda ya so nyepelein. Itu. Yang kedua, wa in kana kabiron kulta hadza qad abadallaha qabli. Kalau tadi ketemu yang mudaan, sekarang kalau ketemu yang tuaan, ente beranggaplah, berkatalah, oh ini orang sudah lebih dulu ibadahnya kepada Allah ketimbang saya yang masih muda. Rumus ini dipakai akur nggak kira-kira? Akur. Kalau yang sekarang, yang tua sok tua, yang muda disepelein, lihat nggak tahu apa-apa yang muda. Yang muda sekarang anggap yang tua, tua nggak tahu diri, akhirnya ribut. Sebab teori Imam Syekh Abdul Qadir nggak dipakai. Coba kalau yang tua ngomongnya, Ananda mah untung masih muda, dosanya belum banyak, nggak kayak saya. Kata yang muda, Tuan lebih tua, Kakanda mah ibadahnya udah duluan ketimbang saya. Aduh, akur kan kalau begitu. Sekarang kan nggak begitu. Yang tua kagak mau ngalah, yang muda udah sombong. Sekarang begitu. Rumusnya nggak terbalik gitu. Nah, berapa tuh? 2, 3. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, wa in kana aliman. Sekarang kita ketemu orang yang alim, berilmu, pintar. Kulta, kata beliau, hadza uktiya malam ablag wa nala malam anal wa alima ma jahil wa huwa ya'malu bi ilmihi. Oh, sungguh beruntung orang berilmu ini. Dia banyak tahu ketimbang saya yang enggak banyak tahu. Dia banyak melakukan aktivitas dengan ilmunya, dengan ada ilmunya. Alangkah ruginya saya yang bodoh. Saya harus belajar dari dia. Cakap kan nih kalau yang bego begini, nganggap yang pinter. Tapi sekarang enggak. Pinter percuma. Katanya doang pinter. Cuma nggak bener mah. Padahal yang ngomong orang bego. Percuma ngaji, gitu-begitu aja. Nih, buang waktu, gak ada perubahan. Jadi udah mendingan saya nih gak perlu ngaji, gak apalah, toh biasa baik-baik aja. Bapak moyang lo, kita yang ngaji disalahin, dia yang gak ngaji ngerasa kan begitu kira-kira. Orang sekarang begitu, sok anggap ya kosong. Bohong, please, itu teori-teori apa? Sabar, syukur, tawakal, nggak ngaruh orang sekarang ini. Padahal hal yastawil ladzina ya'lamun, hal yastawil ladzina la ya'lamuna, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna, gitu ya dalilnya. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Allah katakan beda. Kiai sama aja lah sekarang, ulama juga percuma. Ya beda lah. Lalu mereka udah baca kitab tafsir kok, sampean kan masih ikro 5, belum lulus itu juga. Ya, saking soknya orang begitu. Majelis Ulama Indonesia apa itu? Ulama-ulama cuma ini yang ngomong orang kebangetan sok. Beneran sepinter-pinternya kita, pinteran beliau itu saya kira. Terus lagi udah nafsirin ayat, nafsirin hadis, pinter mereka itu saya kira. Lalu mereka baca kitabnya lebih banyak kok. Kita kan kitab punya aja enggak kok. Sekalinya punya beli, gak bisa bacanya kan. Misalnya begitu. Beli buku-buku Islam di stasiun gitu itu kan, di terminal. Baca sendiri, manggut. Oh iya, apa? Mohon maaf
ini memohon maaf. Jauh Pak. Loh, kiai ulama yang mesti mereka punya capek belajarnya puluhan tahun itu nggak sembarangan. Ya, tapi kan percuma tak kalau nggak bener. Lu apa sampai lebih bener dari beliau? Saya kira lebih anjur sampean itu kan begitu mesti. Percuma kalau pinter-pinter kalau pada nggak bener juga tak. Ya iyalah, nggak sekolah juga bisa kok ngomong begitu kan begitu. Ya saya kira begitu. Hari ini begitu. Padahal ketika saudara bertemu orang alim, orang berilmu, katakannya, duh Gusti, alangkah beruntung orang ini telah dianugerahkan ilmu oleh Allah. Apalah jadinya saya yang bodoh ini. Itu kalau bisa dipakai teori Abdul Qadir Jailani, orang menghormati yang berilmu itu. Tadi ketemu yang lebih muda, lalu ketemu yang lebih tua. Lalu kalau ketemu yang lebih berilmu, nah sekarang ketemu orang yang lebih bodoh. Nah gitu, dipasang-pasangin memang nih. Fa'in kana, jikalau saudara sekarang ketemu orang jahilan, orang bodoh, pinteran ente dah. Qul tahada asallahu bijahlin wa ana asaituhu biilmin. Sekarang ente ketemu orang yang lebih bego dari ente. Ustadz ketemu santrinya, nah gitulah gampangnya. Apa kata Ustadz mestinya tuh? Kalau kata Tuan Syabul, oh beruntungnya ini santri, dia mah bikin dosa juga karena kebodohannya, nggak tahu. Sementara saya, katanya Ustadz banyak tahu, kok malah masih nabrak dosanya. Gitu kira-kira gitu. Si kiai itu mestinya mikir begitu, gitu maksudnya. Dasar orang bego, dosa melulu dibikin. Kan kata yang bodoh bisa aja dia jawab, loh saya nggak tahu. Kirain saya sholat itu sehari cukup subuh aja sama maghrib, misalnya saking begonya gitu. Ya kali gitu, ya kan hari ini dibilang sehari itu sholat 5 kali kan banyak yang tahu Pak. Tapi masih banyak yang 5 hari sekali sholatnya. Kalau sholat itu sehari 5 kali, udah tahu belum? Udah, tapi masih banyak yang 5 hari sekali sholat Jumat doangan. Itu juga karena malu mertua diomongin. Punya mantu kurang ajar, nggak tahu sholat, nggak tahu apa, malu akhirnya terpaksa Jumat berangkat sholat Jumat. Kan begitu. Saya kira ini wah benar ini Tuan Syabul Qadir ini hebat ini. Rumusnya kan tadi beliau kaitkan dengan perkataan Sayyidina Ali. Kata Imam Ali begini, kalau saya simpulkan gampangnya begini. Kata Imam Ali begini, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Anggaplah dirimu ini kalau di hadapan Allah harus jadi yang the best, terbaik. Tapi di hadapan dirimu sendiri jangan pernah anggap diri kita ini the best, paling baik. Jelas gak kira-kira? Cakep ini bahasa. Tuan Syekh Abdul Qadir coba jabarkan ini. Oh kata beliau, kalau gitu begini, jangan gampang sekali saudara nyepelein orang dong, gitu Tuan Syekh. Ini orang sekarang belagu-belagu banget, sok nyepelein semua orang itu. Padahal, nah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir diajarinnya gampangnya begini. Kalau saudara ketemu orang yang lebih muda dari saudara, jangan anggap nggak tahu apa-apa, kamu masih muda. Jangan, justru hargai dia. Kenapa? Ini anak muda, dosanya belum terlalu banyak seperti saya yang sudah tua ini. Kira-kira begitu. Lalu sekarang kita ketemu orang yang lebih tua dari kita. Nah, kebanyakan kita lah percuma umur tua, apaan tua-tua keladi, makin tua kan begitu. Padahal jangan begitu. Ya Allah, orang ini lebih dulu ibadah menyembahmu karena usianya lebih dulu. Baliknya duluan, saya masih muda.
hargai sepuh ini. Itu kira-kira begitu. Yang ketiga, kalau saudara ketemu orang yang lebih berilmu dari saudara, jangan malah justifikasi lah, percuma pintar juga kalau tapi anggaplah, ya Allah, wahai Gusti Allah, ini orang enak sekali dianugerahi ilmu begitu banyak, sehingga dia banyak melakukan aktivitas dengan ilmunya, sementara saya ini bodoh. Nah, yang terakhir, kalau ketemu orang yang lebih bodoh dari kita, kebanyakan kita alah tahu apa lu bego kan begitu. Padahal jangan begitu. Ini orang memang bikin dosa, tapi kan karena kebodohannya dia tidak tahu. Sementara kita yang ngakunya tahu, kok berani nabrak dosa, kan begitu mestinya. Wah, kalau ini kita terapkan, saya kira akur semua, yang tua, yang muda, yang bego, yang pintar, akur. Bagus perjalanan. Tapi hari ini susah hari ini mah. Sebab memang tadi di awal saya katakan, ketika Nabi ditanya Jibril, apa ciri kiamat udah dekat itu ya Rasul? Ya salah satunya ya tatawaluna fil bunyan. Nanti orang ini main belagu-belaguan, main sok-sok. Semua aku anggap sepele, susah udah bahaya. Tapi terakhir saya mau bilang, dengan kita masih sering saya ulang-ulang menyempatkan diri begini ini, hanya 10 menit, 15 menit saja kita deprok, dengerin nasihat ulama, para sahabat, hadis Nabi dibacakan. Saya kira sesuatu yang berharga itu. Saya kira belum tentu orang bisa mau begitu itu. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah menjadi hamba-hamba yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal mustaqim. Alhamdulillah dari Maulana yang Mahmud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'ammir lisanana wa qulubana bi zikrika syukrika ya Allah. Allahumma 'ammir diyarana wa ahlana bil ilmi wal amali shalih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.